Kalau ada yang bilang kok dari survei ngawur, lu ntar dulu ya, gue 20 tahun nih urusan ini gitu. Saya nantang Mas Ep nih, adu teori nih. Ini terbuka aja. Pemirsa mau percaya saya atau mau percaya Ep, silakan aja gitu. Teori siapa yang lebih masuk akal dan siapa yang sejauh ini pembicaraannya lebih benar gitu. Untuk teori itu saya dengan cepatnya mengganyang Ep. Penting. Tokoh NU, beliau bilang fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua. Iya. Halo pemirsa Seruput yang budiman. Tamu saya kali ini istimewa nih. Saya menyebutnya dengan memanggilnya Kodari ya. Tapi belakangan saya baru tahu dia ini punya gelar baru, Mr. Q. Nah ini. Jadi saya tertarik untuk ngajak dia ngobrol gitu ya. Karena nama itu. Tapi juga bukan hanya itu sebenarnya. Beberapa hari lalu ada podcast Kodari bersama Wahyu Muryadi ya di Gultik ya tentang faktor Jokowi di dalam Pilpres 2024. Ya kira-kira menurut argumennya Kodari, suara terbesar di pemilu 2024 adalah suara pendukung Jokowi. Selamat datang ke Cokro. Makasih. Kodari. Mr. Q. Mr. S. Terima kasih undangannya Mr. S. Mr. S. Tapi ini ngomong-ngomong kok bajunya hitam ini, apakah karena terkait dengan soal Mr. Q atau ada sesuatu yang istimewa? Oh enggak, ini kebetulan kan sekarang kalau baju hitam itu katanya membawa pesan duka cita terhadap demokrasi. Kalau ini enggak, supaya kelihatan ramping aja di kamera. Iya. Karena kalau putih kelihatan ya. Perut apa gitu. Katanya ahli-ahli fashion kan selalu mengatakan kalau mau kelihatan ramping yang gelap-gelap ya, terutama yang hitam gitu. Jadi ini nggak ada pesan politik ini. Nggak ada ya. Itu lebih karena fashion aja. Fashion aja ya. Motivasi pribadi bukan motivasi politik. Dan itu perlu disyukuri. Gitu. Iya. Mr. Q. Iya. Kemarin kan saya menyaksikan itu podcast yang saya sebut tadi bahwa menurut Anda suara terbesar Pilpres 2024 adalah Jokowi yang tidak ikut kontestasi kan. Nah, saya tertarik untuk membahas dan mengelaborasi soal poin itu karena kemarin kan kita barusan melihat di debat capres. Dan ada dua hal yang menarik sih soal debat capres dan sebelumnya hasil survei. 3 lembaga survei yang menurut saya kredibel lah ya. Indikator, Kompas, Litbang Kompas dan LSI. LSI lembaga survei Indonesia. Nah, di debat itu kan positioning-nya, ini kan Anies mengambil posisi yang oposisi, tegas, gitu kan. Tegas dan itu artinya menjadi oposan terhadap Jokowi, gitu kan. Kemudian Prabowo mengambil posisi keberlanjutan lah, gitu ya. Kaitan dengan Jokowi itu tertekankan di situ. Nah, Ganjar posisinya hati-hati, gitu. Ini posisi yang juga mungkin menceritakan tentang perubahan dalam strateginya dan seterusnya ya. Nah, menurut Mr. Q, bagaimana Anda melihat debat kemarin dalam hal positioning itu terkait dengan soal tadi, soal bahwa pemilu ini adalah suara Jokowi yang terbesar, gitu. Pertama, interview dengan Mas Wahyu itu sebetulnya sudah lama. Kalau nggak salah tanggal 28 November ya. Artinya sebelum ada survei. Sebelum ada survei yang baru itu. Jadi itu baru ditranskrip terbit kemarin rupanya di Kata Data. Jadi saya sebetulnya sudah memakai teori ini dari jauh-jauh hari. Saya sebut teori itu sebagai teori struktur suara 2024. Nah, jadi pertarungan Pilpres 2024 itu walaupun calonnya 3 orang, tetapi sesungguhnya mereka bergerak dalam sebuah ruang, dalam sebuah struktur yang sangat dibentuk oleh respon masyarakat kepada Pak Jokowi. Gitu. Jadi Pak Jokowi ini adalah faktor yang sangat menentukan dalam dinamika pertarungan 2024. Gitu. Jadi orangnya nggak ikut bertarung sebagai calon, tidak ada di surat suara, tetapi sebetulnya dia sangat menentukan siapa yang akan menang. Dan respon dari para calon terhadap atau positioning para calon terhadap struktur suara yang dibentuk oleh Pak Jokowi itu akan menentukan nasib mereka apakah akan terpilih atau tidak. Nah, struktur itu secara sederhananya
bisa disederhanakan dalam rumusan 80-20 gitu. Jadi masyarakat Indonesia yang puas kepada Pak Jokowi itu angkanya 80%, ya. Kemudian yang tidak puas itu 20%. Itu berdasarkan approval rating lah. Berdasarkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Nah, dua segmen ini itulah yang diperebutkan, itulah yang menjadi medan bertarung bagi 3 calon yang ada sekarang ini. Mas Anies ya mengambil posisi sebagai penantang, oposisi. Ya, beliau itu kolam suaranya adalah mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Nah, ini adalah kolam suara yang kecil, karena sekitar 20% saja. Walaupun misalnya kemudian approval rating Pak Jokowi agak turun, mungkin karena ada El Nino, terjadi kekeringan, pangan lebih sulit, panen lebih sulit, akhirnya harga pangan meningkat misalnya, tetapi angkanya itu masih sangat tinggi, angka 75 itu masih sangat tinggi, dan saya kira tetap salah satu yang tertinggi lah di dunia. Kalau 80 yang paling tinggi di dunia. Saingannya Modi itu 77% gitu. Mas Anies ini sebetulnya secara teori struktur, dia sudah benar. Dalam pengertian, dia itu jelas identitasnya. Saya ini identitasnya adalah perubahan, dan kolam suara saya adalah mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Cuman Mas Anies ini sial. Sial, karena dia maju tahun 2024. Gitu. Ketika ada faktor Jokowi atau dalam bahasa lain kita sebut Jokowi efek itu, gitu. Nah, untuk untuk lebih jelasnya mungkin nanti di bagian berikutnya kita akan bandingkan dengan Pak SBY, gitu. Karena Pak SBY pada akhir masa jabatannya itu situasinya sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Tetapi supaya lebih jelas teori struktur suara 2024-nya saya lanjutkan dulu. Nah, yang 80% sebelum Gibran dideklarasikan sebagai wakilnya Prabowo, itu terbagi antara Ganjar dengan Prabowo. Gitu. Terbagi antara dua ini. Nah, kenapa bisa terbagi? Karena masyarakat ini kan dengan persepsi mereka masing-masing, ada yang mengatakan, ya pelanjut Pak Jokowi atau Jokowi jilid 2 itu adalah Ganjar. Ada juga yang mengatakan Prabowo. Dan nggak salah juga. Selama proses menuju 2024, pendaftaran pencalonan, Pak Jokowi kan jalan dengan kedua-duanya. Ya. Bahkan pernah misalnya di sawah itu bareng-bareng. Itu foto yang sangat bertiga. Yang sangat ikonik itu bertiga itu. Berempat sebetulnya. Dengan sepeda motor butut. Sepeda motor itu sekarang sedang dicari-cari dan harganya naik. Karena itu foto satu-satunya sepeda motor yang pernah berfoto dengan presiden. Itu bersejarah. Sepeda motor bersejarah. Sepeda motor bersejarah. Kemudian Pak Jokowi sendiri, pada saat ada Mas Ganjar, presiden rambutnya putih. Pada saat dengan Pak Prabowo, keningnya berkerut. Pak Jokowi, Mas Ganjar punya asosiasi alami, ya, proximity dengan Pak Jokowi, karena sama-sama Jawa Tengah, sama-sama PDI Perjuangan. Pak Prabowo juga punya proximity, karena bagian dari kabinetnya Pak Jokowi, begitu. Jadi ya Mas Ganjar dapat suaranya Pak Jokowi, Pak Prabowo juga dapat suaranya Pak Jokowi. Nah, kebingungan masyarakat itu atau ketidakjelasan masyarakat itu mengenai siapa tongkat estafet Pak Jokowi itu kelihatannya sudah mulai terjawab ketika Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Dan pelan-pelan sudah mulai terjadi migrasi suara dari mereka yang puas kepada Pak Jokowi dari Ganjar ke Prabowo. Kemudian basis suara Jokowi 2019 yang semula dominan Ganjar lari kepada Prabowo. Dan akhirnya itu diperjelas secara mengejutkan oleh Ganjar dan PDI Perjuangan sendiri yang aktif menyerang Pak Jokowi. Ya, strategi ofensif ya. Strategi ofensif kepada Pak Jokowi. Kalau kita ingat waktu itu dikembangkan tagline kami muak misalnya begitu, ya. Dan itu rupanya dan juga pidato Bu Mega kan? Pidato Bu Mega, Neo Orba, pidato Mas Ganjar bahwa ya penegakan hukum zaman Pak Jokowi skornya 5 gitu. Nah, itu akhirnya seperti mengusir, seperti mendorong mereka yang puas kepada Pak Jokowi dan tadinya milih Ganjar lari kepada Prabowo gitu. Singkatnya pemilih pendukung Pak Jokowi ini marah kepada Mas Ganjar. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kemudian terjadi dinamika suara yang sangat menarik yang saya sebut sebagai bejana berhubungan. Di mana suara Prabowo naik,
Ini kayak mata pelajaran fisika ya? Iya, kita pinjam istilah dari fisika lah. Nanti dari politik ini kita pinjam dari fisika, kita pinjam dari kimia, kita pinjam dari sepak bola, gitu. Nanti dari fikih juga. Gitu. Itu wilayahnya Mas itu. Jadi karena bencana berhubungan, ketika Prabowo naik, maka Ganjar turun, dan itu yang kita saksikan. Mau surveinya Indikator, mau surveinya Kompas, mau surveinya siapapun juga, begitu. Bahkan survei Kompas itu, kemarin saya baca 2 artikelnya itu jelas-jelas mengatakan bahwa yang menjelaskan mengenai perubahan suara itu adalah faktor Pak Jokowi. Gitu. Jadi teori struktur suara yang saya sampaikan itu sebetulnya terbukti dalam survei-survei yang dilakukan oleh teman-teman di berbagai lembaga, termasuk di Litbang Kompas. Gitu. Dan kan Indikator duluan ya. Indikator, terus kemudian LSI, Lembaga Survei Indonesia, terus Litbang Kompas. Dan biasanya orang yang agak nyinyir dengan survei kan selalu nunggu Litbang Kompas. Ternyata Litbang Kompas mengkonfirmasi. Konfirmasi ya. Jadi survei Kompas itu memang kita tunggu-tunggu karena sebagian elit yang tidak percaya dengan Indikator, tidak percaya dengan misalnya Lembaga Survei Indonesia, tidak percaya dengan misalnya katakanlah poltreking begitu. Mereka mengatakan kita tunggu hasil survei Kompas gitu. Harapannya di survei Kompas Ganjarnya menang gitu, atau misalnya kalaupun kalah tipis atau gitu. Ada terjadi pembalikan yang luar biasa gitu ya. Ternyata bukan cuma jauh dengan Prabowo, bahkan dengan Anies sudah kalah. Dari peringkat 2 sudah menjadi peringkat ketiga gitu. Jadi ya sebetulnya begini, kalau kita perhatikan survei Kompas, yang menarik ya, yang berbeda dari survei Kompas dengan survei yang lain-lainnya itu adalah kalau yang lain itu kan undecided-nya kan tinggal 5%, 7%. Kalau di Kompas kan 28%. Besar banget ya. Iya. Dan itu aneh karena kan biasanya kalau menjelang hari H, mendekati hari H, betul. Itu lebih sedikit kan. Betul. Saya belum ada kesempatan untuk ketemu langsung dengan teman-teman di Litbang Kompas untuk bertanya. Mungkin menarik juga kalau diundang di sini, apakah punya jawaban atau tidak. Ya mungkin sementara jawabannya adalah karena kurang diprobing barangkali begitu ya. Atau memang Kompas punya prinsip jangan diprobing misalnya begitu kan. Tetapi intinya sebetulnya walaupun ada yang undecided 28%, itu bukan berarti kita tidak bisa membaca pola. Polanya itu tetap kelihatan bahwa Prabowo naik drastis, Ganjar turun drastis. Dan itu juga dijelaskan oleh Kompas, pola dasar ini. Nah, yang kedua, kalau kita mau dapat angka yang lebih katakanlah lebih menggambarkan situasi sesungguhnya, kan karena gini, angka 28 ini kan sekarang di frame sebagai mereka yang belum memutuskan, dan seolah-olah 28 ini nanti akan lari kepada Ganjar dan Anies. Gitu kan? Seakan-akan nggak ada yang ke Prabowo. Nggak ada yang ke Prabowo gitu. Tetapi kan begini, sebetulnya kalau kita bicara statistik, dan saya yakin semua lembaga survei atau dosen statistik pun akan mengatakan ada teori yang namanya distribusi normal. Namanya distribusi normal, tapi sesungguhnya itu distribusi proporsional. Jadi yang belum memutuskan ini nanti biasanya kalau ceteris paribus nggak ada variabel yang aneh-aneh, yang besar lari ke yang besar, yang kecil lari yang ke kecil gitu. Kalau nggak salah saya hitung-hitung nih ya, 28% ini kalau didistribusikan secara normal, artinya nggak ada lagi yang undecided. Sebetulnya survei Kompas itu lebih telak loh dibandingkan dengan Indikator, dibandingkan dengan LSI. Di Indikator itu kan angkanya Prabowo Gibran 45. Undecided-nya 5%. Anggaplah misalnya 3% kepada Prabowo. 45 tambah 3 kan berapa? 48 kan? Ini ahli fikih nggak bisa ngitung. Saya agak gitu juga kenapa nanya ke saya gitu loh. Ini nanya dalil, nah itu ke saya. Ini pertanyaan retoris. Ini bagian dari ilmu retorika. Tapi bikin kesel juga gitu kan, jadi ketahuan kan, nggak tahu. Tapi Anda nggak emosi kan? Anda ketawa-ketawa kan? Anda bisa ketawa-ketawa karena ini bukan debat capres. Iya, tapi kalau debat capres Anda pasti marah. Jadi 45 tambah 3 kan 48. Nah, kalau di survei Kompas itu, kalau angka 23 ini didistribusikan secara proporsional, ya nggak ada lagi yang tidak menjawab, maka angkanya Prabowo Gibran itu 55%. Kalau nggak salah angkanya Mas Ganjar itu 21%. Oke. Kalau didistribusikan semua ya. Atau begini, supaya ini apple to apple dengan Indikator,
angka 28 undecided ini kita ambil 5 supaya undecided-nya Kompas sama dengan indikator. Setuju sampai di situ? Ya. Sisa berapa? 23 kan? Ya. Nah, 23 ini kalau didistribusikan secara normal, ini silakan teman-teman yang suka matematika atau agak ngerti matematika buat hitung-hitungannya ya. Nanti taruh di kolom komentar nih gitu ya. Itu angkanya 52, 20, 18 atau 19 kalau nggak salah. 52 Prabowo Gibran, kemudian Amin, Anies Mohaimin. Ini pakai patokan Litbang Kompas ya? Ini pakai angka Litbang Kompas, tapi kita proyeksikan undecided-nya seperti indikator. Ya, dengan distribusi normal iya, tadi. Jadi seandainya survei Kompas itu undecided-nya 5%, seperti indikator. Ini kan kita membandingkan Kompas dengan indikator. Betul. Maka angka Prabowo Gibran tuh 52. Sementara indikator tuh 45. Gitu. Ya. Undecided-nya sama-sama 5%. Silakan dihitung gitu. Jadi sebetulnya teman-teman yang menunggu survei Kompas itu menurut saya terpukul 2 kali itu. Bukan cuman bahwa ternyata tidak berbeda dengan hasil indikator, dengan lembaga survei, ya, bukan cuman nggak berbeda dengan Burhan, dengan siapa? Jayadi Hanan, gitu. Malah angkanya lebih telak lagi. Jadi harusnya kalau marah sama indikator ya, ini sama Kompas harus lebih marah lagi. Tapi gini, kalau menghujat indikator gitu kan, ini harusnya Kompas ini dihujat 2 kali lipat. Nah, tapi ini menarik nih, poin-poin. Ini kan teori, ini kita masih di teori struktur suara ya. Masih. Nanti kita mau bandingkan, saya supaya jelas. Nanti bandingkan kan SBY. Oke. Nggak apa-apa, lanjutin dulu. Nggak gini, kan ini masih terkait dengan tadi teori struktur suara ya. Ini kan basisnya kan tadi Anda bilang soal approval rating Jokowi yang 80 tadi atau kisarannya 70-80. Iya. Nah, 75-80. 75-80. Bagaimana Anda merespon tuduhan atau nyinyiran? Saya tambahin ya supaya aktual nih. Indikator 75 apa 76. Poltreking 75 apa 76. 77 kalau nggak salah. Kompas itu 73 kalau nggak salah. Sampai hafal kamu. Lu harus ngomong kerjanya begini. Kalau ada yang bilang kok dari survei ngawur, lu ntar dulu ya. Gua 20 tahun nih urusan ini gitu. Soalnya dulu waktu di pesantren tuh yang penting itu hafal rujukan kitab. Iya. Bukan rujukan angka hasil survei. Iya. Itulah beda jurusan. Beda jurusan. Saya mau nanya gini, pengen Anda merespon dulu sebelum melanjutkan ya. Tuduhan atau nyinyiran bahwa misalnya approval rating Jokowi yang tinggi itu adalah rekayasa. Jadi responden digebyur dulu dengan bansos gitu terus disurvei. Ya pantas tinggi. Itu satu. Kemudian yang kedua, tuduhan terhadap sejumlah lembaga survei atau pokoknya lembaga survei yang menempatkan posisinya sedemikian rupa Prabowo kayak tak terkejar itu adalah bagian dari orkestrasi satu putaran. Jadi ini memang lembaga survei itu betul-betul dipakai untuk gerakan satu putaran. Seperti yang Anda jelaskan tadi kan misalnya kalau dihitung-hitung udah 50 sekian gitu. Nah, gimana Anda menjawab dua tuduhan itu? Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada 2 teori. Pertama, ada teman yang mengatakan bahwa itu lembaga survei, dia sebelum turun di daerah itu dikasih bansos dulu atau dikasih bantuan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada bansos turun di seluruh Indonesia, lalu kemudian baru disurvei. Begini jawaban saya. Kalau yang pertama ya, itu silahkan dibuktikan sendiri dengan Anda ya melaporkan kalau memang ada kegiatan bansos atau bantuan apapun di lokasi pada saat survei dilaksanakan. Terus terang sebenarnya begini, ya kita itu gimana ya menjelaskannya? Kita itu survei ini kan udah lama sekali. Termasuk saya misalnya ya melakukan survei. Ya metodologi samplingnya ya sama. Dari 2003-2004 sama. Setidaknya saya berbicara atas nama teman-teman yang dulu sama-sama di Lembaga Survei Indonesia betul. Yang kemudian menjadi diaspora di mana-mana kan begitu. Yang kedua, kuesionernya paling tidak saya ya sama aja dari dulu ya begitu gitu. Jadi nggak ada yang berubah dari metodologi, tidak ada yang berubah dari kuesioner. Paling yang berubah itu kan nama calon sesuai dengan situasi kondisi kan. Kalau 2014-2019 namanya Jokowi Prabowo. Kalau sekarang Prabowo Ganjar Mahfud, Ganjar Anies gitu. Itu aja gitu. Jadi sebetulnya hasil ini adalah cerminan situasi dan kondisi di lapangan. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya ada bantuan sosial, ya itu bagian dari program pemerintah secara keseluruhan.
Ya, program pemerintah ini kan macam-macam. Ada infrastruktur, ada bantuan sosial, ada pendidikan, ada kesehatan, ada rasa aman dan sebagainya. Yang jelas begini, kalau kita melihat tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi, itu jawabannya macam-macam. Termasuk misalnya Pak Jokowi orang baik, gitu. Jadi persepsi ya. Persepsi ya. Ini kan kita bicara kan survei itu persepsi, bukan politik ya. Survei itu adalah persepsi. Survei itu adalah persepsi, ya. gitu. Namanya juga opini publik. Opini publik gitu. Ya. Nah, yang jelas juga bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi ini kan pola yang sudah berlangsung cukup lama. Bukan baru mendadak menjelang Pilpres ini gitu loh. Bukan baru belakangan-belakangan ini gitu. Balik lagi seperti saya jelaskan di awal bahwa tingkat kepuasan 80% itu nggak berubah. 75% nggak berubah. Yang berubah adalah dinamika persepsi terhadap calonnya. Gitu, Mas. Ya. Kepuasan kepada Pak Jokowi, dulu kepuasan Pak Jokowi 75%, 80%. Waktu Mas Ganjar nomor 1 nggak ada dituding ini. Padahal kepuasannya tetap tinggi ya. Iya. Dan waktu itu Pak Jokowi juga bangun infrastruktur, bantuan sosial. Bantuan sosial itu kan program yang berjalan terus, ya. Ada yang memang yang berlangsung selama setahun, ada yang memang situasional kayak karena ada El Nino mungkin ada bantuan dan seterusnya gitu. Yang jelas saya mau sampaikan, waktu Mas Ganjar itu nomor 1 di survei, nggak ada tuh tudingan bahwa ini surveinya diintervensi dengan bansos, nggak ada gitu. Jadi ya Mas atau pemirsa kan bisa menyimpulkan. Akhirnya sebetulnya persoalan yang sesungguhnya itu apa gitu. Terus nomor 2. Teman-teman ini begini, teman-teman di lembaga survei itu, kata kuncinya itu adalah metodologi. Untuk mendapatkan survei yang bagus itu, kuncinya ada 2. Pertama metodologi, bagaimana kerja ilmiah ya, survei itu kan kerja ilmiah ya. Bagaimana Anda mengambil sampel yang menggambarkan populasi. Nggak semua orang, nggak semua lembaga mengerti metodologi untuk mengambil sampel ini agar menggambarkan populasi. Yang kedua, menguasai ilmu politik, khususnya tentang voting behavior. Karena risetnya tentang itu. Jadi misalnya perilaku pemilih itu diturunkan menjadi variabel apa saja. Bagaimana kemudian menyusun kuesioner yang menggambarkan fenomena tersebut. Instrumen survei itu kan alat kita, alat bantu untuk menangkap fenomena, gitu loh. Menangkap fenomena. Nah, lembaga survei atau survei riset kebijakan publik ini sesuatu yang sudah cukup mapan dalam ilmu politik. Baik di luar negeri ya maupun sekarang di Indonesia gitu. Tahun 2003 2004 kita baru survei kan kita adopsi kan pertanyaan-pertanyaan itu dari riset-riset yang sudah lebih mapan di Amerika, di Inggris dan gitu. Itu kenapa dilakukan survei semenjak reformasi karena memang zaman Orde Baru nggak ada gunanya survei. Nggak relevan, opini publik tidak relevan. Iya. Pemilu sudah ketahuan. Gitu nggak gini, di zaman otoriter itu semua kebijakan bersifat top down. Opini publik itu tidak relevan. Opini publik itu hanya bisa hidup di era demokrasi. Di mana rakyat itu suara, pendapat, pandangannya itu mempengaruhi kebijakan publik. Dan kekuasaan itu terbuka terhadap terhadap suara rakyat gitu, Mas. Jadi ya balik lagi soal metodologi, kalau Anda memang metodologinya nggak benar, ya apapun situasinya Anda salah gitu. Dan Anda nggak bisa tuh ngatur-ngatur lembaga survei. Ya teman-teman yang memang ya bidang akademik, lalu kemudian memang menjaga reputasi, ya kalau main-main orang nanti nggak percaya lagi. Saya itu tahun 2003-2004 itu diwawancarai loh oleh media, ditanya Mas Kodari, saya kan direktur riset lembaga survei Indonesia waktu itu. Yang wawancara awal mula lembaga survei di Indonesia ya. Bisa dicek yang wawancara saya Kompas, yang wawancara saya Jakarta Post waktu itu. Saya yakin masih ada filenya. Saya ditanya persis itu, Mas, gimana kalau misalnya hasil survei Anda ini tidak sesuai dengan hasil pemilu? Jawaban saya apa? Nasib kami akan sama dengan partai politik yang tidak lolos PT. Pemilu berikutnya nggak bisa ikut lagi. Itu punishment-nya. Punishment-nya. Nggak akan dipercaya lagi. Tetapi apanya ternyata yang ditemukan lembaga survei Indonesia waktu itu mengenai Pilpres dan mengenai Pileg benar semua. Waktu itu kita bilang ya, yang akan menang adalah SBY. Memang temuannya begitu. Waktu itu kan SBY lawannya ada 4. Ada Bu Mega, ada Amin Rais, ada Hamzahas, ada Pak Wiranto. Partai politik yang menang Golkar. Waktu itu orang nggak percaya loh Golkar menang.
Karena kan waktu itu gambarannya PAN kan yang ini. Oh enggak, yang itu tahun 99. Oh, 99. Ya, ini 2004. 2004. Ya. 99 yang menang PDI Perjuangan, ya. Banyak orang berpikir PAN. Belum ada lembaga survei tapi waktu lembaga survei belum terlalu eksis lah, ya. Tahun 2004 orang nggak percaya Golkar menang. Kenapa? Baru 5 tahun dari reformasi. Masa Golkar udah menang? Gitu kira-kira. Ya, tapi temunya Golkar menang. Betul. Dan hasilnya benar semua. Lalu ada pilkada serentak tahun 2005. Nah, waktu itu Partai Golkar minta Lembaga Survei Indonesia untuk survei calon-calonnya. Ternyata temuannya apa? Nama-nama yang diajukan sebagai calon. Saya ingat tuh, Sumatera Barat, kita bilang Leonardi Harmaini kalah. Kemudian di Sulawesi Utara, Gubernur Petahana, Ajay Sondah, kita bilang kalah. Tapi di Kepulauan Riau, kita bilang Ismet Abdullah menang. Kemudian di Jambi, calonnya dari PAN menang. Kemudian di Papua Barat, Yoris Raweai kalah. Kejadian semua, Mas. Nah, karena kejadian semua, akhirnya Partai Golkar itu sampai mengubah juklak dan juknisnya mengenai pencalonan kandidat. Yang tadinya ditetapkan dulu baru survei, menjadi disurvei dulu, baru ditetapkan. Dan pertimbangannya adalah hasil survei. Gitu loh. Jadi memang tahun 2005 itu adalah paradigm shift dalam konteks politik Indonesia. Gitu. Nah, ada yang cepat menyadari seperti Golkar, seperti SBY, ada yang terlambat menyadarinya. Contohnya, misalnya PDI Perjuangan, Pak Taufik Kemas, gitu. Pak Taufik Kemas itu ngomong langsung dengan saya, bahwa saya ini salah karena 2004 nggak percaya survei, gitu. 2009 dia percaya survei, gitu. Cuman waktu itu kan keputusan di tangan Bu Mega. Kalau keputusan ketua umum itu Pak Taufik Kemas, nggak ada cerita tuh Bu Mega itu maju melawan Pak SBY, karena hasil surveinya waktu itu menunjukkan SBY sangat kuat. Dan Bu Mega kalau melawan Pak SBY kalah gitu. Nah, terus kaitannya dengan tadi yang soal, kan ini berarti survei itu pertaruhannya itu soal metodologi kan, karena ini kerja ilmiah, kerja saintifik. Nah, terus gimana dengan tuduhan bahwa ini bagian, ini ada upaya nih orkestrasi untuk menang satu putaran itu? Justru begitu lihat datanya, oh berarti satu putaran mungkin gitu loh. Ya, terus terang kan salah satu yang ngomong awal itu kan saya juga. Saya bilang Pilpres 2024 ini berpotensi satu putaran. Kenapa? Lihat tren suaranya. Bahwa tren suara Prabowo Gibran ini terus naik gitu, sementara Ganjar Mahfudnya turun, Aniesnya stabil. Nah, pandangan seperti ini oleh banyak orang Anda dituduh kayak mengarahkan, mempengaruhi publik supaya satu putaran. Terus gitu loh. Masalahnya di situ di mana? Ya enggak, itu maksudnya tujuannya begitu. Ya enggak apa-apa dituduh begitu. Kan masalahnya saya sekarang melanggar undang-undang, melanggar hukum apa enggak kan gitu. Gini, sama aja kan. Sama aja dengan Anda nggak mau Prabowo atau nggak mau Pak Jokowi, sama aja gitu loh. Sekarang kan kembali kepada publik. It's not a matter of like and dislike. Iya. Itu soal faktanya. Yang jelas begini, kalau saya ngomong satu putaran gitu ya, apalagi mendorong satu putaran, ya kan nanti tanggung jawabnya kan di saya. Apakah kemudian saya bisa mengajukan argumentasi yang kuat atau tidak, kan begitu kan? Kemudian yang kedua terserah publik, apakah menerima argumentasi atau tidak. Tetapi paling tidak saya punya dasar untuk mengusulkan atau menggemakan satu putaran. Karena Prabowo Gibran ini angkanya sudah dekat-dekat dengan 50. Lah kalau yang surveinya 20%, surveinya 15% aja, boleh ngomong saya satu putaran. Masa saya nggak boleh? Loh, ya gitu aja Mas. Bener kan? Tapi gini, yang ngomong satu putaran itu kan bukan cuman saya. Bukan cuman Pak Prabowo Gibran. Bukan cuman partai-partai pendukung Prabowo Gibran. Loh, Bu Mega juga ngomong satu putaran. Ya, Mas Anies juga kalau nggak salah, Mas Anies sama tim juga ngomong, kita percaya satu putaran kan begitu. Jadi semuanya ini sebetulnya. Itu harapan. Sebetulnya semua ngomong satu putaran. Tapi gitu. gini, Bung, ini kita sebelum kembali ke SBY gimana? SBY? Enggak, sebelum kembali ke soal tadi teori struktur suara tadi itu ya. Saya ada pertanyaan lain ini soal jadi soal satu putaran itu dibantah. Oh, nyatanya nggak satu putaran. EF misalnya bilang bahwa selisihnya tuh cuma berapa persen. Itu bisa dikejar lah gitu. Itu satu. Yang kedua, EF juga bilang, Bung EF bilang bahwa soal approval rate Jokowi yang begitu tinggi itu sebenarnya terlalu itu bisa misleading karena pertanyaannya kepada responden itu umum. Jadi nggak di breakdown ke hal-hal yang spesifik soal kebutuhan hidup soal apa. Jadi kata Bung EF itu kayak
itu kayak orang ngelayat ya. Sebelum jenazahnya dikubur, dia tanya, apakah ini orang baik? Gitu. Semua pasti akan bilang baik. Gitu. Jadi sama dengan soal kepuasan pada Jokowi. Apakah Anda puas dengan Jokowi? Puas. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Menurut Anda gimana? Iya, pertama kan silahkan masing-masing punya teori kan. Ini kan kita adu teori nih. Saya nantang Mas Ep nih adu teori nih. Ini terbuka aja. Pemirsa mau percaya saya atau mau percaya Ep, silahkan aja gitu. Teori siapa yang lebih masuk akal dan siapa yang sejauh ini pembicaraannya lebih benar gitu. Ya kan? Ditres aja pembicaraannya. Saya tantangin aja Mas Ep nih nanti. Saya nggak ikut-ikut loh ya. Saya nggak ikut-ikut karena saya bukan ahlinya. Iya. Jadi terus. Pertama begini, kalau menurut saya justru Mas Ep kebalik. Kalau dia ngambil yang spesifik itu salah. Justru harus ngambil umum. Sikap-sikap kita itu ditentukan oleh summary kita terhadap berbagai aspek. Selama ini prediktor yang akurat terhadap dukungan kepada kandidat itu adalah pertanyaan kepuasan secara umum. Saya yakin banget dengan pertanyaan itu. Kalau ada petahana nih maju ya, saya mau tahu nasibnya dia seperti apa. Saya lihat aja tingkat kepuasan kepada dia. Iya, saya udah berbuktikan puluhan kali kok. Kalau tingkat kepuasannya 20%, 30%, kayak saya pernah ngalamin dulu Jawa Barat dengan Dani Setiawan, dulu saya ngalamin di NTB dengan Lalu Srinate, kurang akurat apalagi saya ngomong nama-nama ini. Anda jangan-jangan nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu itu. Iya kan, itu kejadian semua, Chief. Kejadian semua. Nah jadi kalau dia pakai pertanyaan spesifik itu justru misleading gitu loh. Karena kesimpulan manusia ketika mengambil satu keputusan, termasuk soal akan milih siapa, itu adalah akumulasi dari berbagai macam item. Jangan lupa teori Ipolexos Buthankam. Zaman kita SD dulu, gitu loh. Nggak bisa ya keputusan itu hanya diambil dari aspek hukum. Nggak bisa hanya diambil dari aspek ekonomi. Harus semuanya. Dia sebagai sebuah rangkuman pengalaman, kesimpulan. Di sini kurang, di sini lebih. Iya kan begitu kan? Kalau Anda cuma perhatikan salah satu, Anda meleset loh. Anda salah loh. Anda salah. Anda justru ketanggor. Untuk teori itu saya dengan cepatnya mengganyang mengganyang teori kan nggak apa-apa. Lawan berdebat, kawan berpikir. Betul. Jadi Mas Ep itu kawan saya. Kawan berpikir. Karena dia lawan berdebat. Kan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, soal ini sudah dekat. Nah, kita mulai dari yang mendasar. Angkanya Mas Ep berapa? Terus terang saya belum pernah mendengar, membaca, atau menonton omongan Mas Ep. Saya nggak tahu. Tetapi kan berarti dasar angka dia itu berbeda dengan dasar angka saya yang saya pakai kan. Kalau sebenarnya pakai yang ada, tetapi kan ternyata nggak satu putaran nih karena belum. Nah, gitu tergantung dikejar ini. Tergantung perspektifnya. Mas Ep adalah orang yang melihat angka itu pada satu titik saja. Kalau saya enggak. Saya melihat angka itu sebagai sebuah perjalanan. Sebagai serial. Tren ya. Sebagai tren. Kalau Anda cuma melihat satu angka, Anda salah. Anda harus lihat tren. Nah, lihat trennya Pak Prabowo. Prabowo ini trennya naik. Ganjar trennya turun. Anies datar. Gitu. Saya khawatir Mas Ep ini nggak pernah main saham atau beli saham. itu nanti kita bisa tanya. Iya, kalau saya hobi main saham. Jadi saya lihat gambar naik, gambar turun itu hari-hari, Mas. Itu kalau ngomong-ngomong soal saham ya, dulu zaman plesetan itu jadi saham Husein gitu. Salah saham gitu. Salah paham. 90-an banget sih. Iya, zaman enggak gini, kalau Anda belajar saham itu manfaatnya dua. Anda biasa baca tren. Yang kedua Anda cuannya banyak. Loh, Mas, saya ini kan ngalamin ya, nyoba macam-macam usaha ya. Kalau menang. Keluar modal, diperhatikan usaha setengah mati, untung paling 10% gitu. Tapi kalau main saham itu, Mas, ini saya kasih tahu nih Mas Ep nih supaya terbiasa ngelihat tren. Dia kalau cuma ngelihat satu aja, ini berarti nggak pernah main saham ini. Anda kalau main saham itu Anda nggak keluar tenaga ya. Ya modal keluar lah gitu ya. Tetapi Anda bisa hitungan 10% itu cuma seminggu, kadang-kadang 2 hari. Bayangkan kalau modal ada 10M, Anda 10% udah 1M. Sambil ngobrol-ngobrol kayak begini itu bergerak itu. Iya, gitu Mas. Jadi tolong lihat tren. Iya, Mas Ep itu saya nggak tahu dia surveinya berapa kali. Jangan-jangan cuma 1 kali. Kalau dia lihat 1 kali, angka 39 atau angka 40, maka dia menyimpulkan ini nggak 50%. Tapi kalau dia ngelihat tren, dia akan bisa mengatakan bahwa ini masuk akal 1 kali. Saya tambahin ya. Awal Oktober
Pak Prabowo itu mungkin angkanya 35, 34, 36. Ketika berpasangan dengan Mas Gibran, awal November jadi 40. Kemarin awal Desember jadi 45. Kalau tren ini berjalan linear, ceteris paribus, awal Januari 50% sudah. Lanjut pada bulan Februari, awal Februari 55%. Kalau linear lagi pertengahan Februari tanggal 14 coblosan 57%. Ya, tapi kalau separuhnya pendukung Prabowo tidur karena Valentine, itu kan sudah variabel yang lain. Itu sudah masuk. Enggak, itu benar. Anda serius kali ini. Anda sedang bergurau tapi Anda serius. Ya, saya cuma mengingatkan bahwa kita itu benar. Pas hari Valentine loh. Itu benar. Itu benar sekali. Konstelasi itu, hasil survei ini nanti bisa terkoreksi oleh faktor voter turnout. Okay. Itu ada istilah akademiknya tuh, voter turnout. Cuman begini juga, Mas. VTO itu, voters turnout itu, dia bisa mengubah hasil kalau selisih 2 kandidat itu tipis. Kalau 2 kandidat atau 3 kandidat selisihnya jauh, nggak akan berubah dia, gitu loh. Jadi kalau kasus Prabowo Gibran ini, dugaan saya kalau VTO-nya Prabowo Gibran rendah, VTO-nya Prabowo Gibran besar, artinya banyak yang apatis, banyak yang golput. VTO-nya Amin tinggi, VTO-nya Gama tinggi, maka nggak jadi satu putaran. Tapi nomor 1 tetap Prabowo Gibran. Nomor 2-nya walau alam bisawab. Kita nggak tahu. Kalau lihat tren pada hari ini, kemungkinan nomor 2-nya Anies Muhaimin. Nah, ini terkait dengan, saya mau kembali ke soal teori struktur suara tadi. Kan tadi di awal pembicaraan kan saya menyinggung soal debat, soal positioning-nya. Kan Anies jelas oposisi, gitu kan. Prabowo dianggap kontinuitas, kan. Dipersepsikan dia kelanjutan. Terus Ganjar hati-hati, gitu ya. Nggak begitu jelas sikapnya ini mau menyerang atau mau oposisi, gitu ya. Nah, tapi kan tadi ada Anda bilang bahwa sempat kemarin strateginya frontal, ofensif. Terus belakangan kan agak melunak nih. Misalnya Ganjar berkunjung ke IKN, gitu kan, dengan sejumlah teman-temannya gitu. Itu menurut Anda gimana itu soal positioning kaitannya dengan teori struktur suara itu? Bingung. Lagi bingung sekarang. Mas Ganjar ya dan tim itu dan mungkin PDI Perjuangan itu lagi bingung, lagi galau gitu. Nah, saya mencoba memahami situasi Mas Ganjar seperti apa. Pemahaman saya begini, ini bisa salah nih ya. Jadi pada awalnya saya kira Mas Ganjar, mungkin PDI, mungkin Ibu Mega, terutama Bu Mega ya sebagai kingmaker ya. Desain Mas Ganjar maju ini saya percaya adalah desainnya Bu Mega. Kemauan Bu Mega. Nah, Bu Mega itu dan PDI dan mungkin Mas Ganjar punya keyakinan pada waktu itu bahwa mereka itu punya kolam suara sendiri dan besar. Dan besar gitu. Singkatnya Mas Ganjar merasa bahwa suara dia di survei itu suara dia gitu. Nah, saya orang yang dari dulu mengatakan hati-hati Mas Ganjar. Mas Ganjar tuh nggak punya suara sendiri. Suara Mas Ganjar itu sesungguhnya adalah suaranya Pak Jokowi. Orang-orang yang mau Pak Jokowi maju lagi tapi terkendala aturan konstitusi. Akhirnya mereka geser kepada Mas Ganjar yang secara alamiah memang asosiasinya itu paling dekat. Sama-sama Jawa Tengah, sama-sama PDI. Nah, kolam suaranya Mas Ganjar kan itu. Jawa Tengah sama PDI Perjuangan gitu. Nah, ini ini tidak menyadari atau mungkin tidak mau mendengarkan teori struktur suara yang saya sampaikan jauh-jauh hari gitu loh. Bahwa suara di Indonesia ini cuma 2 saja. Yang puas kepada Jokowi dan yang tidak puas kepada Pak Jokowi gitu loh. Nah, karena merasa punya suara sendiri padahal tidak punya, akhirnya ya keteteran, akhirnya ketanggor. Ketika apa? Ketika ternyata ya kode paling keras dukungan Pak Jokowi kemana itu ada kepada Prabowo. Seandainya berandai-andai nih. Seandainya Prabowo wakilnya Ganjar. Maka mungkin surveinya Prabowo Ganjar ini sekarang 77%.
75% deh. Gitu. Sementara suara Anies 20% gitu. Sesuai dengan tadi itu struktur suara tadi. Approval rate Jokowi dan yang tidak puas. Kenapa 75? Karena 5%, karena 10% belum memutuskan. 10% belum memutuskan 90 kan? 90 itu 80 misalnya, 75 misalnya kepada Prabowo Ganjar, 15% lagi misalnya kepada Anies misalnya gitu. 10%-nya undecided atau undecided-nya 5%. 20% itu kepada Anies, kemudian 75% kepada Prabowo Ganjar gitu. Bayangkan lagi situasi berikutnya. Seandainya nih pasangannya Ganjar Gibran. Yang angkanya sekarang 45 itu mungkin adalah Ganjar Gibran. Prabowo dengan siapa ya misalnya? Nggak tahu lah, Prabowo Hovifah dengan gitu misalnya. Prabowo dengan Hovifah atau Prabowo dengan X lah. Dengan X, Prabowo dengan X lah gitu misalnya. Prabowo dengan X. Itu angkanya itu ya 20-an kayak sekarang. Bahkan mungkin bisa lebih kecil lagi. Kenapa? Karena gini, Pak Prabowo itu kan asalnya adalah oposisi kan. Jangan-jangan gini, yang oposisi 25% itu terbagi dua antara Ganjar dengan Anies. Prabowo dan Anies. Ya. Masing-masing 12,5%. Gitu, Mas. Jadi kalau Anda mau tahu istilahnya dalam tanda kutip kebenaran teori ini, Anda buat saja sebuah skenario yang mungkin saja terjadi beberapa bulan yang lalu gitu. Dan Anda bisa jelaskan proyeksi suaranya pakai teori struktur suara ini. Ini teori ini kokoh, Mas, kokoh. Menarik. Istilahnya juga menarik tuh, teori struktur suara. Teori struktur suara, Mas. Nah, saya lanjutkan ya. Bahwa teori struktur suara ini tidak ada di tahun 2014. Karena waktu itu popularitas atau kepuasan kepada Pak SBY cuma 30-an%. Pak SBY tidak bisa menjadi faktor. Karena jadi tidak ada yang namanya SBY efek ya. Nggak ada SBY efek pada waktu itu. Pada pemilu 2014. Iya, nggak ada waktu itu. Jadi struktur pertarungan 2000. Bukan karena dia nggak mau ya, karena memang nggak mungkin melakukan itu. Menurut saya mau, tapi nggak bisa. Nah, sebetulnya kan Pak SBY sudah mencoba untuk menjadi aktor, menjadi kingmaker pada waktu itu. Misalnya beliau mengadakan konvensi Partai Demokrat. Tetapi dari 10 orang yang ikut konvensi, itu kan nggak ada yang surveinya itu tinggi. Kenapa? Ya dia kolam yang kecil. Kolamnya SBY itu kolam kecil pada waktu itu, bukan kolam besar. Ya katakan yang puas 30%. Ya maksimal ya mungkin 20% gitu loh. Yang tertinggi waktu itu kan Dahlan Iskan. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi waktu itu yang ikut Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Anies Baswedan. Ya. Mas Anies ini sebetulnya juga loh, nggak tahan juga kalau nggak berkuasa loh. Maksudnya dia pemburu, oh iya. Dia bilang Pak Prabowo nggak tahan oposisi ya. Ya sebetulnya Mas Anies juga menurut saya nggak tahan oposisi loh. Iya, beliau tahan untuk berjuang mencari kekuasaan, ya kan? Jadi dulu tahun 2014 itu ikut konvensi, tahun 2013 ikut konvensi Partai Demokrat, kalah dengan Dahlan Iskan, dan memang akhirnya Demokrat kan tidak mengajukan calon juga gitu, karena hasil pemilu legislatif kan kecil. Nah itu juga bukti bahwa SBY bukan faktor pada waktu itu. Karena suara Partai Demokrat 2009 tuh 20%. 2014 turun jadi kalau nggak salah 10%. Turun dia, Mas. Jadi itu indikator bagaimana SBY waktu itu bukan tokoh yang kuat yang mampu mendefinisikan situasi pada waktu itu. Mas Anies gagal tahun 2013, 2014 jadi calon presiden Partai Demokrat, lalu maju pada tahun 2016 sebagai 2016 akhir 2017 sebagai calon gubernur di Jakarta. Menang kan? Berkuasa. Jadi Mas Anies itu bukan oposisi, Mas Anies itu berkuasa. Iya kan? Jadi gubernur kan berkuasa kan? Berkuasa pada bidangnya, pada lahannya, pada teritorinya 2017 sampai 2022 gitu ya. Sekarang ini pun dia sebetulnya gimana ya? Bukan oposisi itu karena saya menolak kekuasaan, enggak. Dia oposisi karena positioning suara. Dan dia oposisi karena 2022 masa jabatannya udah selesai gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bung Kodari. Saya mau kembali ke soal tadi itu, soal positioning ya. Kan menarik bahwa teori struktur suara ini
hanya mungkin terjadi pada soal debat, saya tambah dikit ya. Iya. Okay. Jadi Pak Prabowo kalau kemudian istilahnya diserang itu wajar. Karena kan dia kan petahana, di mana-mana petahana itu pasti diserang. Terutama oleh penantang. Yang kedua, Pak Prabowo diserang oleh dua-duanya karena sebetulnya walaupun kedua-dua tim itu mengatakan kami punya survei internal, hasilnya kami unggul, sebetulnya ketika mereka berdua menyerang, itu sebetulnya pesan nyatanya adalah Anda itu terlalu tinggi, kami harus turunkan gitu. Iya kan begitu kan? Makanya saya bilang kemarin di salah satu televisi saya bilang, sebetulnya kita lihat debat calon presiden itu mirip kayak MU lawan Munchen kemarin. Di babak penyisihan Piala Champions ya. MU kan mengejar kemenangan supaya ya pertama ya punya track record menang. Yang kedua supaya membuka peluang lolos ke babak berikutnya kan. Munchen sudah pasti lolos. Munchen santai-santai aja, dia ngalirin bola, dia puterin bola gitu. MU nyerang-nyerang terus gitu. Begitu MU-nya asik nyerang, di belakangnya kosong, Munchen nyerang, gol, malah yang menang akhirnya Bayern Munchen gitu. Jadi itu logika yang wajar dari permainan lah ya. Betul. Dan kalau orang yang menjadi posisi dia unggul, tahana atau unggul, ya dia pasti diserang gitu ya. Iya. Dan begini juga tadi pada acara debat itu kan akhirnya Pak Prabowo tuh menegaskan dirinya sebagai bagian dari keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, Mas Anies menegaskan dirinya sebagai oposisi perubahan. Nah, kalau Mas Ganjar itu kebingungan kan? Di satu sisi dia mau mendukung Pak Jokowi, tapi di sisi yang lain dia juga nggak suka dengan mau mengalahkan Prabowo dan berusaha mengambil suara Prabowo, makanya dia nyerang Prabowo gitu. Dan ini kemudian kebingungan atau ketidakjelasan ini tercermin dari kehati-hatiannya itu. Iya, ambigu. Ya, ambigu. Nah, tapi gini, Bung Kodari, tadi kan saya pertanyaan terakhir tuh gini. Jadi kan ada anggapan ya bahwa kan muncul kemarin sudah lama lah, maksudnya sudah lama sebelum debat pun sudah muncul bahwa itu pandangan yang mengatakan bahwa kalau oposisi yang konfrontatif, sikap konfrontatif terhadap Jokowi itu akan melemahkan suara Ganjar gitu misalnya. Ya. Itu pandangan yang dihembuskan oleh timnya Prabowo supaya nggak nyerang Jokowi gitu loh. Jadi ini kayak semacam upaya bahkan dari pihak pendukung Ganjar ada yang marah-marah kan. Urusin sendiri diri lo deh. Betul. Ngapain sih ngurusin cara kita nyerang, cara kita kampanye gitu kan. Jadi itu kayak semacam jebakan Batman lah bagi mereka. Gitu. Jadi mereka menolak. Nah, menurut Anda gimana itu soal sikap menyerang? Apa betul itu korelasinya begitu korelasi antara menyerang Jokowi dan turun suara itu sebegitu dekat? Ya pertama mungkin mereka nggak lihat data, atau nggak punya data, atau pegang data yang salah. Iya toh? Iya. Yang kedua, mereka mungkin punya data yang sama, tetapi kemudian tidak memiliki kemampuan analisa. Gitu. Kalau saya kan semua analisa kan berangkat dari data. Lepas dari preferensi atau sikap politik pribadi saya nggak pernah lari dari data kok. Tapi ada juga yang mencurigai ini pasti ada permainan, ada rekayasa nih. Jadi Ganjar yang tadinya begini tinggi kok tiba-tiba turun. Ini pasti ada permainan di belakang yang membuat turun. Permainan apa? Sekarang ini kan begini. Justru hasil-hasil survei itu menunjukkan bahwa ketika mereka menolak teori ini, mereka makin terpuruk gitu loh, makin terperosok gitu. Jadi kita ini kan sedang bilang, "Oi, hati-hati di depan itu ada jurang." Dia menolak kan bahwa di depan itu ada jurang. Dia jalan terus. Ya masuk dalam jurang gitu. Soal dia percaya atau tidak di depan ada jurang, soal dia terima atau tidak di depan ada jurang, itu kan terserah kepada dia kan gitu kan. Gitu. Ini kan mirip tentara Jepang di Filipina itu, yang ketika Perang Dunia itu sudah selesai, dia melarikan diri, lalu kemudian diumumkan bahwa Perang Dunia sudah berakhir, tentara Jepang yang ada silahkan menyerah, karena perang sudah selesai, dia nggak percaya. Dan dia bertahan bergerilya puluhan tahun, untuk terus berperang dengan siapapun yang datang dan mendekat, gitu. Kawan-kawannya mati pun dia tetap bilang. Pernah suatu ketika itu adiknya apa saudaranya atau teman lamanya itu didatangkan ke Filipina itu, manggil-manggil nama dia, bercerita tentang hal-hal yang kira-kira cuman dia sama temannya itu yang tahu, dan dia tetap nggak percaya dan beranggap itu adalah
sebuah kebohongan gitu. Sampai akhirnya satu ketika ada seorang anak muda yang istilahnya tertarik dengan teori ini, dia datang sendirian, nggak pakai rombongan segala macam. Dia ngomong sama prajurit, Anda dipanggil oleh samurai, entah karena sudah kecapean, entah karena ini anak muda, entah karena dia sendirian. Prajurit itu akhirnya nongol, nggak ditembak, ngomong, terjadi dialog. Dan akhirnya percaya dia sama anak muda ini. Dan akhirnya barulah kemudian terbuka fakta bahwa sesungguhnya Perang Dunia udah berakhir 40 tahun yang lalu. Ini cerita nyata, ada di Netflix. Silakan ditonton. Ya. Sorry, bukan di Netflix. Ini teori, ini cerita disampaikan oleh, jadi kan ada ada seri dokumentasi ya di Netflix itu. Ini dokumentasi versi visual audiovisualnya dari buku The Art of Not Giving a Fuck itu. The Art of Not Giving a Fuck. Ya, itu buku bagus banget ya. Di salah satu segmennya dia bercerita tentang tentara Jerman ini. Bagaimana tentara Jepang ini. Ini cerita bagaimana kepercayaan kita itu, keyakinan kita itu kadang-kadang lebih kuat daripada kenyataan. Dan ketika kita punya kepercayaan, kita bisa berhadapan dengan realita. Atau bagaimana antara belief kita dengan kenyataan itu seperti bumi dan langit jaraknya, jauh sekali. Itu kalau dalam istilah para pendukung dalam politik Amerika ya, itu ada istilah yang didengungkan oleh para pendukung neokonservatif, itu sebagai marked by reality. Dibegal oleh kenyataan. Jadi dia punya persepsi tertentu, tahu-tahu gitu ya. Ada kenyataan yang seakan-akan dia dibegal oleh kenyataan. Betul. Nah, peristiwa yang di Filipina ini sebetulnya terjadi juga di Indonesia, khususnya di Pulau Morotai. Tapi ini kita kejauhan nih ngomong ini. Enggak, sebetulnya dekat sekali. Bagaimana realitas itu bisa diterima dan bisa ditolak gara-gara kepercayaan kita gitu. Jadi kita menerima atau menolak realitas itu bukan, ya kita menolak itu bukan karena realitas itu salah, realitasnya benar, tapi yang salah belief kita gitu loh. Padahal kalau menurut, ini kan menjelaskan tadi, dikasih tahu kok ngeyel. Dikasih tahu kok malah menyalahkan yang ngasih tahu kan. Padahal menurut ini sebagai pernyataan terakhir ya, menurut Mahbub Junaidi, jurnalis dan kolumnis wartawan senior dan NU. Dan NU-nya jangan dilupakan, karena itu paling penting. Tokoh NU, beliau bilang fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua. Iya. Fakta harus dijunjung tinggi seperti mertua. Oke, Bung Kodari, terima kasih. Tapi saya mau tambahin. Oke, masih ada ya? Fakta itu bagi orang yang berbeda dilihat secara berbeda pula. M. Kodari ini bukan Mahbub Junaidi, M. Kodari. Karena memang kan dalam ilmu sosial ada the social construction of reality kan. Bahwa realitas itu kadang-kadang nggak given. Nggak terberi begitu saja, tapi konstruksi. Gitu. Itu kalau bicara sosiologi atau bicara masyarakat ya. Ini kita kalau bicara individu, dalam psikologi itu, antara stimulus... Ini bicara mantan mahasiswa psikologi UI ini ya. Jadi begini, orang itu jarang menyadari bahwa antara stimulus dan respon itu sesungguhnya ada organisme. Jadi realita itu, pada orang yang berbeda, pada organisme yang berbeda, itu nanti dipersepsi secara berbeda. Karena ada faktor O-nya itu. O itu ada soseknya, ada pengalaman pribadi, ada nilai-nilai, dan seterusnya gitu. Jadi peristiwa yang sama itu diterima atau direspon secara berbeda oleh orang yang berbeda. Padahal realitanya sama, padahal faktanya sama, tapi direspon secara berbeda karena ada faktor O. Jadi yang menjelaskan tadi itu adalah O yang ini dengan O yang itu adalah orang yang berbeda. Itu kita tutup dengan psikologi. Oke. Jadi saya kira penutupan yang ini, tutupan yang bagus oleh seorang mantan mahasiswa psikologi. Gitu. Oke, terima kasih Mr. Q. Makasih atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di kesempatan lain, tetapi sebelum berpisah seperti biasa, namanya seruput kopi. Oh, seruput kopi. Kita harus menyeruput. Oh, nyeruput. Iya, lupa. Kadang-kadang isinya kopi, kadang-kadang isinya teh. Tapi yang penting seruput. Yang penting seruput. Mantap pahitnya.